Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan sebuah topik yaitu definisi dan konsep new media. Saya Gani Nur Raffi selaku moderator. Di sini kami dari kelompok satu beranggota 3 orang. Saya Gani Nur Raffi sebagai moderator dan dua rekan saya Fikri Ahmad Zain dan Gita Oktavia sebagai pemateri. Di agenda yang akan kami presentasikan di sini ada 3 topik, yaitu definisi new media, konsep new media, dan studi kasus. Untuk materi definisi new media akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Izin masuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi new media. Pada perkembangan teknologi komunikasi, di sini kita dapat memberikan dampak bagi perkembangan media massa. Definisi dari media itu sendiri sering dikaitkan dengan pola komunikasi baru, yaitu sebuah proses di mana komunikasi yang berlangsung di dalam sebuah teknologi komputer. Jadi seseorang tidak perlu lagi melakukan komunikasi dengan tatap muka atau face to face, melainkan dengan menggunakan sebuah perangkat melalui komputer untuk mengganti cara komunikasi secara tatap muka. Ini juga berkembang ditandai dengan adanya perkembangan teknologi, seperti jaringan internet yang di dalamnya menekankan kepada format isi media yang dikombinasikan dengan kesatuan data, baik teks, suara, gambar, dan lainnya dalam format digital. Pada perkuliahan daring juga memudahkan mahasiswa dan juga dosen dalam memberikan dan juga mengakses materi, melakukan perkuliahan, melakukan presensi, melakukan materi, dan juga masih banyak hal lainnya yang menggunakan jaringan internet. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh dari perkembangan teknologi komunikasi. Selanjutnya itu ada konsep new media. Secara sederhana, konsep new media merupakan hasil dari budaya dunia maya dengan memanfaatkan teknologi komputer modern. Sebuah data digital dikendalikan oleh software dan teknologi komunikasi yang saat ini semakin berkembang pesat. New media ini bersifat digital dan memiliki karakteristik yaitu dapat terhubung ke jaringan, dapat dikompres, interaktif, dan tidak pihak. Dia juga memiliki komponen yaitu ada pembuat, ada penyalur, ada pemakai. Untuk pembuat itu seperti produsen, orang yang menciptakan wadah atau new media. Lalu untuk penyalur itu seperti distributor, sebuah media perantara yang menghantarkan pemakai untuk memakai sarana itu sendiri. Lalu untuk pemakai itu seperti konsumen, orang yang berperan untuk memakai new media. Sehingga dengan new media ini masyarakat dapat dimudahkan dalam mendapatkan sebuah informasi dengan segala sesuatu yang berbasis internet atau menggunakan smartphone yang dapat memberikan informasi pilihan kapanpun dan dimanapun. Studi kasus perkuliahan daring mahasiswa Unsika di masa pandemi COVID-19. Pada pembelajaran kegiatan daring yang memanfaatkan jaringan internet sebagai metode penyampaian, interaksi, dan juga fasilitas, serta didukung oleh berbagai bentuk layanan belajar lainnya. Pada pembelajaran daring ini, terdapat dua model interaksi antara dosen dengan mahasiswa, berdasarkan waktu proses pembelajaran. Yang pertama ada sinkronus, dan kedua ada asinkronus. Pada metode pembelajaran ini sinkronus, yaitu menggunakan proses pembelajaran yang terjadi pada saat yang sama antara pendidik dan juga peserta didik. Hal ini dapat terjadi interaksi langsung secara daring saat pendidik dan juga peserta didik wajib mengakses internet secara bersamaan. Sedangkan untuk asinkronus merupakan pembelajaran yang dilakukan secara tunda, yaitu maksudnya pembelajaran yang tidak harus sama-sama online, akan tetapi dilakukan dengan memanfaatkan LMS atau Learning Management System,
yang dimana materi sudah dipersiapkan oleh dosen supaya kita dapat mengakses secara fleksibel. Bisa di next. Di sini ada keuntungan dan juga kekurangan pada pembelajaran daring. Untuk keuntungan belajar daring, yang pertama, kita bisa membuat teks, audio, grafik, animasi video, dan juga banyak lagi lainnya dengan menggunakan internet. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa juga dapat mengakses informasi kemana-mana tanpa pergi jauh. Yang ketiga, kita juga dapat berkonsultasi dengan tenaga ahli dan juga bertukar pendapat dengan mahasiswa lainnya. Yang keempat, kita dapat berkomunikasi dengan mudah. Lalu yang kelima, harganya juga tidak terlalu mahal. Untuk kekurangannya, yang pertama, untuk banyaknya materi internet yang sesuai tidak sesuai dengan materi mahasiswa. Yang kedua, terjadi pembajakan atas hak cipta. Yang ketiga, sulit untuk mencari informasi karena setiap hari ribuan web tumbuh. Yang keempat, membutuhkan tenaga teknisi untuk mengorganisir LAN. Yang kelima, membutuhkan alat koneksi untuk dapat mengakses internet. Yang keenam, kelambatan akses internet. Yang ketujuh, membutuhkan cara pandang kritis atas informasi yang masuk. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya terkait materi dari presentasi yang kelompok kami bawakan, dan terakhir ini terdapat kesimpulan. Dapat disimpulkan dari materi yang sudah kita presentasikan, yaitu new media merupakan sebuah proses komunikasi yang berlangsung di dalam sebuah teknologi komputer. Konsep new media yaitu bersifat digital dan memiliki karakteristik yaitu dapat terhubung ke jaringan, dapat dikompres, interaktif, dan tidak memihak. Mungkin segitu saja dari presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator meminta maaf jika terdapat kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.